Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Salma dengan NPM 1717051078 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program untuk memenuhi nilai UTS praktikum pada mata kuliah Machine Learning. Untuk soal yang pertama, yaitu ada menormalisasikan data dan juga mengkorelasikan data. Sebelumnya saya akan menjelaskan data yang digunakan. Data yang digunakan itu adalah data epileptic seizure recognition yang di share oleh UCI. Dataset ini memiliki karakteristik multivariate dan time series. Atribut yang digunakan itu ada bilangan integer dan juga bilangan real. Untuk jumlah instansnya itu ada 11.500, jadi ya cukup banyak. Untuk jumlah atributnya itu ada 179. Untuk kategori dari atributnya itu ada 5. Ada mata terbuka, mata tertutup, kemudian identifikasi tumor di otak, kemudian rekaman di mana tumor itu berada, dan juga rekaman catatan dari kejang, dari aktivitas kejangnya. Langsung saja ke programnya. Sebelum diolah datanya, dibaca dulu read CSV karena data tersebut dalam format CSV, jadi .csv. read.csv, kita baca .csv-nya, nama filenya dalam variabel epi. Sudah. Selanjutnya diubah tipe datanya menjadi kategorial. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah data epilepsi, data mentah epilepsi yang tadi itu. Selanjutnya dilakukan normalisasi data. Untuk mencari normalisasi data ini, itu dicari rata-rata dan juga standar deviasinya terlebih dahulu. Untuk mencari rata-ratanya itu dari data yang tadi, data epi ini dihitung dari kolom setelah nomor 1, setelah kolom 1. Jadi semua kolom ini akan diolah kecuali kolom 1. Jadi di sini minus 1, kemudian marginnya 2, kemudian dipanggil fungsinya. Setelah itu sama seperti mencari rata-rata, standar deviasi juga sama ketentuannya, hanya berbeda fungsinya saja. Nah, kalau sudah dicari rata-rata dan juga standar deviasinya, itu langsung dicari normalisasi datanya. Untuk normalisasi data ini itu senternya menggunakan rata-rata dan scale-nya itu dari standar deviasinya. Kalau sudah, bisa dilihat di sini datanya sudah dinormalisasikan. Untuk lebih enak dilihat, kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Untuk data epilepsi yang belum dinormalisasikan itu digitnya berbeda-beda. Jadi ada yang 1 digit, ada yang 2 digit, ada yang 3 digit. Sedangkan untuk yang data yang sudah dinormalisasikan itu datanya sama semua. Jadi 1 digit semua. Sini 8,1, 8,1, 1, berapa, 0, bla bla bla. Selanjutnya, setelah dicari normalisasi datanya, dicari korelasi datanya. Untuk mengkorelasikan data ini menggunakan library performance analytic. Sebelum di-load diinstal terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, jadi saya jadikan komentar saja. Nah, saya load, sudah di-load. Coba saya load lagi. Oke. Setelah di-load yang performance analitiknya, dibuat Cortex epi
berdasarkan data yang sudah dinormalisasikan. Di sini saya hanya menggunakan data dari 1 hingga 10 karena kalau misalkan saya menggunakan semua datanya itu akan terlalu banyak karena ada 11.500 tadi. Jadi di sini saya hanya menggunakan data dari tabel 1 hingga 10. Setelah dicari Cortex API-nya, itu dibuat grafiknya. Nah, ini dia grafik dari data yang sudah dikorelasikan. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, itu mencari clustering, partitional, dan juga hierarchical. Untuk yang partitional itu menggunakan metode K-means. Untuk yang hierarchical itu dicari grafik dendrogram dan juga K-tree-nya. Sebelum mencari clustering K-means clustering partitional atau hierarchicalnya itu dicari distance-nya terlebih dahulu. Nah, karena datanya ini terlalu besar, kalau misalkan saya run sekarang akan membutuhkan waktu yang lama, jadi saya sudah run sebelumnya. Di sini untuk distance AP-nya, untuk jaraknya itu ada sebanyak ini, ukurannya 500 MB. Sedangkan untuk tabel dari distance yang sudah dicari tadi itu ditampilkan dalam bentuk matriks. Nah, matriksnya itu dalam bentuk tabel. Nah, tabel distance ini karena 1 GB juga, maksudnya ukurannya besar juga. Jadi saya sudah run sebelumnya. Nah, ini adalah tabel dari jaraknya yang sudah dicari. Nah, ini banyak sekali, ada 11.500. Oke, setelah dicari distance-nya, kemudian dicari K-means-nya. Berdasarkan data yang sudah dinormalisasikan dengan jumlah 10. Jadi yang dicari datanya itu ada 10. Oke, ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Oke, di sini sudah selesai untuk menghitung K-means-nya. Di sini sudah ada. Selanjutnya dibuat grafik plotnya. Nah, ini dia. Ini adalah grafik plot dari K-means-nya seperti ini. Selanjutnya dibuat grafik elbow-nya. Untuk grafik elbow itu menggunakan WSS. WSS sendiri itu adalah within cluster sums of square. Jadi di sini WSS-nya itu dicari menggunakan fungsi nrow, kemudian menggunakan perhitungan dari normalisasi datanya yang dikalikan dengan jumlah dari normalisasi data dengan margin 2. Kemudian di looping sebanyak 5 kali untuk nilai WSS ini. Jadi dicari 5 data. Saya run. Di sini sudah WSS-nya ada 5. Selanjutnya dibuat grafiknya. Ini adalah grafik elbow dari clustering K-means-nya seperti ini. Selanjutnya untuk clustering yang hierarchical itu menggunakan fungsi h-class atau h-class. Itu dihitung berdasarkan distance AP-nya atau jarak AP dengan menggunakan metode average. Sini saya run.
Oke, sudah. Selanjutnya dicari grafik dendrogramnya dari hierarchical clustering yang sudah dihitung tadi. Oke. Ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Oke, di sini sudah muncul cluster dendrogramnya. Cluster dendrogram dari clustering yang hierarchical. Oke, di sini mungkin terlalu lama kalau misalkan saya sudah. Di sini bisa dilihat tingginya itu ada ini tulisan suhu. Oke, setelah itu dibuat K-tree-nya. K-tree ini dibuat berdasarkan pemotongan dari dendrogram ini. Jadi dipotong menjadi 5 dalam variabel member epi. Oke, kemudian ini tabelnya seperti ini, dan plotnya seperti ini. Ini adalah plot untuk hierarchical clustering yang hierarchical. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 3 itu mencari klasifikasi menggunakan metode NFBS. Untuk menggunakan NFBS ini, untuk soal yang nomor 3 ini saya menggunakan beberapa library, yaitu ada NFBS, dplyr, dplyr, kemudian ggplot2, ggplot2, dan basic. Di load semua. Oke. Selanjutnya tipe datanya diubah menjadi faktor atau kategori. Jadi dari tipe data tadi itu diubah menjadi faktor X dan Y. Setelah itu untuk mencari data trend dan data testnya itu di set terlebih dahulu. Subsamplingnya itu setnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita potong-potong probabilitasnya itu 80% dan juga 20%. Jadi 80% untuk data train, 20% untuk data test. Running semua. Oke, di sini sudah tadi ada muncul. Selanjutnya dibuat klasifikasi NFBS-nya dari data yang sudah dibuat tadi. Jadi kita panggil bikin variabel dalam variabel NFB model. Kita panggil fungsinya NFBS dari tabel Y, kategori yang Y. Kemudian datanya diambil dari data trend dan menggunakan user kernel T. User kernelnya itu true, jadi T. Oke, di sini sudah tampil plotnya untuk yang klasifikasi NFBS-nya. Sedang loading. Oke, di sini sudah tampil hasil dari NFBS-nya. Oh, ini banyak sekali.
dan juga sudah tampil plotnya. Di sini ada 178 data. Kemudian setelah itu dibuktikan model menggunakan data trainnya dibuktikan. Nah, di sini saya menggunakan kolom X24. Jadi di sini mean-nya ada minus 1,6, 1,7 lah. Dan standar deviasinya itu ada 346. Nah, jika divisualisasikan akan tampil seperti ini. Visualisasi dari FBS-nya. Oke, di sini sudah tampil data yang tadi. Saya salah run. Setelah itu dicari klasifikasi probabilitas dari klasifikasinya. Jadi dari P-train ini dicari diprediksi dari model FBS-nya, diambil data train, kemudian menggunakan tipe probabilitas. Sudah. Kemudian ini adalah data probabilitas untuk klasifikasinya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dibagi menjadi 6. Terbagi menjadi 6. Kemudian selanjutnya diprediksi data trainingnya. Kemudian ini adalah tabel dari data trainnya. Nah, rata-ratanya itu ada 0,49 atau dibulatkan jadi 0,5. Sedangkan untuk data tesnya tadi ada kesalahan teknis, jadi saya run lagi. Oke, sudah. Kemudian untuk data tesnya itu tabelnya seperti berikut. Nah, untuk data tesnya itu totalnya seperti ini. Untuk tabelnya seperti ini, dan untuk rata-ratanya itu mirip, hampir 0,5 juga. Nah, untuk perbandingan dari yang data training dengan data yang probabilitas ini jauh ya. Di sini 5,2, di sini jadi 1800 dan sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.